Supeni Pujobuntoro atau yang dikenal juga dengan nama Supeni, 17 Agustus 1917 hingga 25 Juni 2004, adalah politikus dan diplomat Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, sekaligus anggota konstituante melalui Partai Nasional Indonesia, PNI. Sebagai diplomat, ia pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh untuk Amerika Serikat, dan Duta Besar Keliling pada zaman Presiden Soekarno. Pada tanggal 1 Oktober 1965, pasca terbunuhnya para jenderal, G30S mengumumkan Dekrit Nomor 1 Tahun 1965 tentang pembentukan Dewan Revolusi. Dalam dekrit tersebut diungkapkan bahwa Dewan Revolusi dibentuk sebagai tindak lanjut G30S yang terdiri dari kalangan sipil dan militer yang mendukung gerakan 30 September. Dewan Revolusi akan bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Bahkan, Kabinet Dwi Kora dinyatakan berstatus demisioner, dan Dewan Revolusi akan segera membentuk Dewan Menteri yang baru. Dewan Revolusi dijalankan oleh Presidium Dewan yang terdiri atas komandan maupun wakil-wakil komandan G30S. Secara keseluruhan, ada 45 orang yang dinyatakan masuk dalam Dewan Revolusi, termasuk Nyonya Supeni. Susunan Dewan Revolusi tersebut sontak menimbulkan kegaduhan. Tidak sedikit tokoh atau orang yang dimasukkan ke dalam jajaran Dewan Revolusi bentukan G30S, membantah keterlibatan mereka dengan gerakan 30 September 1965. Deretan nama yang tercatat dalam susunan Dewan Revolusi tersebut sepertinya hanya klaim sepihak saja. Banyak dari mereka yang tercantum dalam Dewan Revolusi bingung dengan pengumuman tersebut. Letkol Untung, Komandan G30S, tak pernah melakukan konfirmasi kepada tokoh-tokoh tersebut dan terkesan asal tunjuk saja. Tak heran, banyak tokoh yang dimasukkan namanya dalam Dewan Revolusi kemudian membantahnya. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Nyonya Supeni, tokoh PNI dan juga mantan Dubes Keliling. Nama Anda termasuk dalam Dewan Revolusi? Saya tidak tahu siapa yang memasukkan. Lagi pula, saya baru pulang bepergian dari luar negeri. Karena nama Bung Karno tak masuk, saya menolak. Ketika itu Anda berada di mana? Di Jakarta, 1 Oktober. Sebenarnya, saya dapat undangan dari salah satu kedutaan. Saya diberitahu, Bu Hartini akan hadir. Tapi ketika tiba di sana, Hotel Dharma Nirmala, saya nggak bisa masuk. Kepada yang jaga saya sudah bilang bahwa saya ada undangan, tapi dijawab tidak usah. Saya kaget, kok nggak boleh masuk? Saya heran. Saya tanya apakah Bu Hartini sudah datang. Dijawab nggak ada. Lalu saya pulang. Saya bingung. Ada apa? Apa yang Anda lakukan kemudian? Saya umumkan. Teman-teman PKI lain juga ada yang dimasukkan namanya. Mereka saya undang lalu kita bicara. Kita buat pernyataan bahwa kita tidak mengerti nama kita dimasukkan. Saat itu katanya radio sudah dikuasai Dewan Revolusi. Kita bingung, apa itu Dewan Revolusi? Saya kurang mengerti keadaan di Indonesia, karena saya harus keliling dunia. Yang menjadi pertanyaan saya, Bung Karno di mana? Kok nggak ada pengumuman apa-apa? Tapi tiba-tiba ada Dewan Revolusi. Anda kontak dengan Bung Karno? Nggak, Bung Karno nggak ada. Saya nggak tahu tempatnya. Istana tidak boleh dimasuki. Tanggal 2 baru diumumkan, Bung Karno dalam keadaan aman, di Bogor. Lalu saya pergi ke Bogor. Penjagaan ketat sekali. Saya ketemu Bung Karno. Beliau bilang kepada Bu Hartini, biar Penny menginap di sini. Lo nggak bisa Bung Karno, saya nggak bawa pakaian, kata saya. Tin, beri Penny pakaian, kata Bung Karno. Anda menanyakan soal Dewan Revolusi kepada Bung Karno? Ya, saya mengadu. Kok saya dimasukkan dalam Dewan Revolusi? Apa itu? Kata Om Yo, Leimena, yang bikin Dewan Jenderal. Pokoknya, saya out of touch, kurang mengerti, bingung. Apa komentar Bung Karno? Bung Karno bilang, saya ini terjebak. Saat itu saya nggak bertanya apa maksudnya. Bung Karno bilang cerita mengenai Dewan Jenderal. Bung Karno bilang percaya, para jenderal yang disebut membuat Dewan Jenderal itu tidak akan berbuat apa-apa. Lalu kita dengar berita,
bahwa ada jenderal-jenderal yang dibunuh itu. Ketika kejadian itu, orang sudah tidak membuat analisis lagi. Sulit. Saya begitu bingung. Kok ada jenderal dibunuh? Yang bunuh siapa? Kita nggak ngerti. Apakah Bung Karno menyebut nama Soeharto? Bung Karno bukan orang yang mau menyebut begitu saja. Diam saja. Apakah soal Dewan Revolusi dan Dewan Jenderal dibicarakan secara serius? Enggak. Setelah jutaan orang dibunuh, Bung Karno sudah tidak tahan. Bung Karno hanya berpikir bagaimana caranya agar orang tidak dibunuh lagi. Saat itu Yani, Jenderal Ahmad Yani, sudah tidak ada lagi. Sumber-sumber lain sudah ditutup. Untuk menuduh, Bung Karno tidak mau. Ada yang mengatakan, kok tiba-tiba Soeharto muncul? Enggak tiba-tiba. Sebelumnya, dia disekolahkan karena ketahuan menyelundup. Katanya, ketika disekolahkan, ada yang menggarap dia, lalu jadi pangkostrat. Dia memang sakit hati. Yani, yang lebih muda, mempunyai jabatan di atas dia. Dia memang pintar. Dia lihai. Berusaha untuk mengatasi Yani. Kalau perlu, Yani dibunuh. Bagaimana Anda menilai pengambil alihan kekuasaan oleh Soeharto dengan super semar? Super semar itu bukan penyerahan kekuasaan. Namanya saja surat perintah kepada Soeharto untuk mengatasi keamanan dan melaporkan kepada Presiden. Tapi nggak lapor, malah diubah sendiri. DPR, MPR diubah, orang-orang PNI dan PKI dibuang, kemudian diisi orang-orangnya untuk mengangkat menjadi Presiden. Sebenarnya, ketika itu tidak semua militer mau. Seperti Aweri dan AL, berpihak kepada Bung Karno. Tapi ini sudah permainan CIA dan Soeharto. Di muka Sumatera, sudah ada kapal induk lengkap dengan peralatannya. Waktu itu saya bilang kepada Bung Karno untuk pergi dari Jakarta. Kata Bung Karno, biarlah nanti rakyat yang nilai. Keluar negeri juga nggak mau karena rakyat menderita. Saya tanya, apa sih yang membuat berat? Istri-istri itu ya? Saya bilang, saya yang urus deh. Kata Bung Karno, lihat itu kapal induk di sana. Dan kalau itu sampai terjadi, negara kesatuan akan pecah. Saya yang memperjuangkan negara kesatuan dari muda sampai tua. Kok sampai pecah persatuan? Kalau harus tenggelam, biarlah saya yang tenggelam. Bagaimana caranya meluruskan sejarah ini? Mestinya yang mempertanggungjawabkan itu Soeharto. Memang, kalau diurut ke atas, presidenlah yang harus bertanggung jawab. Tapi, sebelum presiden, kok Soeharto nggak tahu siapa yang membunuh para pahlawan revolusi itu? Anda tahu soal Syam yang akhirnya tidak jelas itu? Dia orang kiriman yang dimasukkan ke PKL. Dia agen ganda, yang pakai dia CIA dan PKI. Sama saja. PKI pakai dia untuk mengetahui apa yang diinginkan CIA. Makanya dia tidak diadili. AS menghendaki dia diselamatkan dong.